Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema yang terasa mungkin sudah ditunggu oleh banyak orang ya, yaitu adalah kabar berita yang datang dari dirinya ya, kabar berita yang datang dari dirinya. Jadi ada sesuatu kabar yang akan datang via handphone kamu ya. Mungkin di sini akan ada kabar melalui chatting, melalui telepon, dari video call atau apapun itu. Tapi akan ada suatu kabar yang datang dari dirinya dia ya. Kita lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian, kabar yang datang dari dirinya. Oke. Ini adalah seseorang yang sebenarnya punya suatu perjalanan dengan kamu yang sebenarnya penuh dengan kenangan yang indah, penuh dengan kesangan yang positif ya. Di sini kalau Sora lihat ya, kalian itu banyak yang selama bersama-sama itu merasa nyaman sebenarnya. Dia merasa nyaman sama kamu, kamu merasa nyaman sama dia. Orang ini juga sangat mengutamakan yang namanya keluarga gitu loh ya. Jadi sebenarnya banyak good moment di antara kalian. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Bisa juga kamu sudah saling mengenal anggota keluarga ya, atau beberapa di sini memang sudah menjadi keluarga atau pasangan resmi. Oke. Orang ini itu adalah seseorang yang punya banyak hasrat dan keinginan, yang kadang-kadang hasrat dan keinginannya pun tidak bisa dia kontrol. Artinya orang ini tuh bisa punya suatu sifat yang sangat ketergantungan terhadap sesuatu, tapi dia juga kepingin bisa mengontrol diri kamu, itu juga bisa ya. Pengen ngontrol itu juga bisa ya. Kalau yang Sora lihat ke sini masih ada sisi-sisi dia tuh yang masih ada sisi gelap dirinya yang mungkin belum bisa dia lepaskan sepenuhnya ya. Orang ini itu kalau bicara sangat amat tajam, penuh dengan analisa dan logika dia ya. Orangnya senang menggunakan kekuatan pikiran. Artinya orang ini tuh bisa mempengaruhi orang lain melalui perkataan dia, melalui komunikasi dia, melalui pikiran dia ya. Yang tadi mungkin kamu tidak percaya sama dia, ketika dia ngomong kamu jadi bisa percaya. Itu mungkin banget ya. Orangnya itu punya pemikiran dia sendiri yang analisanya sangat tajam ya. Oke. Dan orangnya kadang-kadang menjadi terlalu to the point dan belak-belakan. Oke. Orang ini tuh banyak mengalami kekecewaan di dalam hidupnya dia ya. Banyak hal-hal yang dia harus lepaskan ya. Entah mungkin dia kehilangan segala sesuatu yang dia sayangi, dia cintai ya. Entah itu anggota keluarga, entah itu kepemilikan suatu barang, entah itu karirnya dan sebagainya ya. Tapi di sini artinya orang ini tuh sedang dalam periode yang dia itu banyak muram, banyak mendung, banyak gloomy ya. Orang ini juga memang orangnya tipe yang penyendiri, tipe yang introvert. Di sini banyak energi dari divine maskulin juga ya. Dan dia itu orangnya seneng yang hening-hening, yang sepi-sepi. Jadi kalau ada apa-apa, memang dia lebih seneng hening, lebih seneng sepi, lebih senang sendirian dibanding ada hiruk-pikuk keramaian. Orang ini berusaha berkontemplasi, menginsolasi diri untuk mencari insight-insight apa sih yang sedang terjadi sama hidupnya dia gitu ya. Bagaimana situasi hubungan kalian pada saat ini ya. Di sini ada satu hubungan yang sebenarnya masih ada koneksi dan jembatan yang menghubungkan ya. Walaupun mungkin kalau masalah waktu atau gimana sedang mungkin berjarak atau sedang seperti dia menjauh ya, dan kamu mungkin menunggu di ujung jembatan untuk dia bisa kembali menyeberang dan berkomunikasi. Tapi di sini ada jalinan dari yang namanya roda takdir untuk kalian bisa ketemu dan bersama-sama. Dan pada saat ini ya, situasi hubungan itu sedang dalam posisi defense ya. Dia sedang bertahan, kamu sedang bertahan dengan pendapat dan pikiran kalian masing-masing. Jadi orang ini tuh mungkin berpikir bahwa aku tuh butuh sendiri dulu, aku butuh narik diri dulu ya. Jadi itu yang dia pertahankan. Oke. Dan ini adalah hubungan yang penuh dengan hasrat,
ya, penuh dengan seks appeal yang saling tertarik ya, hubungan yang saling tertarik secara fisik itu juga ada ya. Tapi ini juga hubungan tentang bagaimana saling mengayomi, dan di sini ada sosok ibu yang mungkin mempengaruhi ya. Antara memang ibunya dia yang mempengaruhi kamu, oke, atau apa namanya, artinya ibunya dia mempengaruhi kamu dalam artian hubungan ini bisa saja tidak mendapatkan sosok restu dari ibunya, itu juga bisa ya. Bagaimana sih perasaan dia sama kamu pada saat ini? Dia merasa di sini sebenarnya punya kamu tuh sebenarnya suatu keberuntungan, seperti sebuah anugerah ya. Karena kamu tuh banyak memberikan dia hal-hal baik yang value untuk dia, entah itu secara materi atau non materi, secara ilmu, secara pengetahuan dan sebagainya ya. Dan di sini dia merasa ketemu sama kamu itu sebuah keberuntungan yang besar. Sementara apa yang kamu rasakan ke dia? Kamu merasakan sama dia tuh banyak gairah yang meletup-letup, banyak apa namanya, mungkin perasaan yang langsung kuat ya. Oke, kalau yang Sora lihat di sini penuh dengan gairah gitu ya. Kita sekarang mau coba lihat bagaimana sih sebenarnya situasi sekarang sampai kok kamu menunggu-nunggu kabar berita dari dirinya dia ya. Oke, sebenarnya Sora sih ngerasa di sini ada yang beneran nunggu, ada yang nggak nunggu gitu. Jadi yang biasa aja gitu, nggak mau terlalu banyak ekspektasi dan harapan. Orang ini sedang dalam situasi mengamankan situasi, kondisi dan keadaan dia, ya, baik secara keluarga, secara mentality dan sebagainya. Artinya orang ini tuh sedang berusaha bertahan sama egonya dia di satu sisi, tapi di sisi yang lain sedang berusaha mempertahankan finansial dia. Sih, orang ini sedang banyak orangnya tuh memang cenderung agak kaku ya. Jadi mungkin kalau Sora lihat di sini sedang banyak merenung apakah nilai-nilai yang apa namanya dia pertahankan selama ini sudah benar atau enggak. Ada yang sini sedang lagi concern juga sama keluarganya. Apalagi kalau yang tidak mendapatkan restu dari keluarga ya. Itu jadi satu pertimbangan yang dalam buat dia loh ya. Mungkin ada perbedaan secara sara di antara kalian yang mungkin jadi satu catatan penting ya. Dan di sini orang ini sedang merasa situasinya sedang complicated ya, dan dia sedang berusaha balik lagi mencari insight, mencari untuk bagaimana kedepannya sih baiknya gitu loh. Karena memang posisinya dia itu diharapkan sama anggota keluarga mungkin menjadi suatu contoh, atau dia dekat sama anggota keluarganya. Oke. Di satu sisi posisi dia juga sedang tidak begitu baik lah ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita mau lihat ya, kenapa tiba-tiba dia mencari dengan kabar berita ke kamu ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, orang ini tuh sebenarnya akan menghubungi kamu dan memberikan kabar berita sama kamu. Oke, kalau sebenarnya dia itu bukan berhenti memperjuangkan kamu, tapi sebenarnya orang ini tuh seperti lelah gitu ya, lelah sama hidupnya, lelah sama perjuangan dirinya sendiri, sama kehidupannya, percintaan kalian dan sebagainya. Yang dia tuh kayak ngerasa bahwa kemarin itu ketika dia jauhan itu adalah periode dia itu mau rehat gitu. Jadi ketika dia jauhan sama kamu itu bukan karena dia nggak sayang dan sebagainya, tapi dia sedang rehat dari, dia capek berjuang sama hidupnya dia, termasuk berjuang untuk cinta kalian gitu loh ya. Oke. Dan dia itu bagaimanapun juga mau bilang sama kamu ya, tapi dia merasa bersyukur kalau hidupnya dia itu bisa kenal sama kamu, segala hal baik ataupun buruk yang dilewati sama kalian, dia tetap bersyukur bisa kenal sama kamu karena banyak hal yang kamu berikan sama dia gitu loh. Oke. Dan di sini dia menyadari bahwa dia mau minta maaf kalau selama ini kamu tuh sering harus kamu tuh harus banyak menyelesaikan masalah-masalah hidupnya dia. Artinya kamu tuh banyak berkorban untuk dia secara tenaga juga gitu ya, materi dan sebagainya, kamu banyak berkorban untuk dia, sementara dia dalam posisi yang dia tuh capek banget gitu loh untuk berjuang. Oke, bagaimana hatinya dia? Oke. Aku tuh belum bisa ke kamu sekarang. Orang ini memang mau kasih kabar berita kalau dia mungkin belum bisa untuk temuin kamu pada saat ini karena sedang memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara mental juga. Kan selalu udah bilang banyak kelelahan
ya. Dia berharap bisa sepenuhnya terbuka sama kamu. Masih banyak hal yang mungkin dia keep ya sendiri. Beban dia secara emosional, beban dia secara mental, kebingungan dia sama kondisi sekarang. Gini, perasaan ada sama kamu, tapi logika berkata lain gitu loh. Ada hal-hal yang memang sulit untuk kalian gitu. Dia menyadari, dia pengen kasih kabar sama kamu, dia menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya adalah dia minta maaf kalau dia belum bisa terbuka sama kamu, dan dia menyadari bahwa kamu tuh seharusnya bisa mendapat seseorang yang lebih baik daripada dia gitu loh ya. Dan orang ini juga akan memberikan kabar berita sama kamu bahwa dia sedang dalam kondisi yang aku tuh ngerasain too much banget saat ini. Energi aku benar-benar draining, energi aku benar-benar kayak aku nggak tahu harus ngapain. Dan dia takut ya, dia sebenarnya takut kamu tolak, takut ditolak juga sama keluarga dia kalau sama kamu gitu loh ya. Oke. Dan pada saat ini dia akan ngomong sama kamu bahwa dia masih menahan perasaan dia sama kamu karena banyak pertimbangan dia. Selain situasi memang ekonomi, juga situasi keluarga dan sebagainya gitu ya. Oke. Dia nggak merasa bahwa sebenarnya kalian tuh salah. Sebenarnya adalah kalian cuma berbeda cara pandang yang bisa menjadi situasi dan keadaan jadi ada pergesekan ya. Dan dia mau bilang, dia berharap kamu, dia mau nanyain kamu, dia berharap kamu baik-baik aja walaupun gak ada dia. Dan dia juga mau bilang kalau dia baik-baik aja walaupun gak ada kamu ya, walaupun secara mental draining gitu ya. Oke. Dan dia tuh sebenarnya pengen bilang bahwa mengenal kamu, dia tuh sangat amat bangga gitu loh ya, karena kamu tuh jadi orang yang sangat kasih dia value dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu ya, sih dia punya hasrat yang besar, cuma dia sangat berpikir hati-hati soal situasi dan kondisi kalian dan masa depan ya. Dan dia pengen bilang bahwa sebenarnya dia sangat terikat sama kamu, terlepas dari apapun yang terjadi ya. Dia nahan perasaan dia sama kamu, tapi sebenarnya dia merasa terikat sama kamu. Kamu tuh cinta sejatinya ya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun kalian berjauhan, hasrat dia ingin ke kamu ya, sementara dia masih berpikir gitu ya, tapi tidak mengurangi ikatan perasaan dia ke kamu ya. Dia berharap kamu masih bisa punya keyakinan buat hubungan ini ya, walaupun sebenarnya dia merasa mungkin kamu tuh bisa dapat yang lebih baik daripada dia, tapi di satu sisi dia berharap kamu masih mau kasih dia kesempatan untuk kayak relationship ini masih bisa dijalani ya. Dia tuh merasa emosi dia tuh banyak banget main ya, naik dan turun selama periode ini sebenarnya. Oke. Dan kalau banyak dari kalian yang melihat banyak angel number terakhiran ini, khususnya 1111, itu adalah salah satu tanda dirinya dia itu memang terkoneksi sama kamu. Oke. Dia ingin menjadi seorang yang lebih gentleman, benar-benar bisa perjuangin kamu dengan kondisi dan keadaan dia, benar-benar dia bisa perjuangin kamu. Dia berharap seperti itu. Hanya dia sekarang belum bisa ngambil keputusan, ya, karena di sini antara rasa dengan kenyataan, ya, dia belum bisa ngambil keputusan. Oke. Dan dia ingin menghubungi kamu untuk mempertanyakan apakah memang kita tuh masih jalan gak ya sebenarnya, apakah aku masih dianggap atau tidak. Karena dia tahu dengan dia narik diri, mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa oh ya sudah, artinya mungkin narik diri itu sudah udahan lah ya, tamat gitu. Sora, masih adakah jalan kami mungkin sama-sama? Oke. Kita lihat ya. Oke, ini adalah tergantung dari ketegasan dirinya dia. Ini memang butuh ketegasan yang sangat kuat, ketegasan yang benar-benar besar ya. Artinya apa? Tegas di sini juga berani untuk melawan arus, berani untuk teguh dengan keputusan dan ambisi gitu loh ya. Harus ada breakthrough. Tapi kalau surat di sini ada nggak
breakthrough yang mungkin terjadi, mungkin saja ada ya. Hanya orang ini butuh untuk benar-benar lihat clear. Dia ngasih kabar sama kamu untuk tetap keep in touch ya. Oke, tapi kalau untuk langsung keputusan settle itu belum siap sepenuhnya gitu. Tapi artinya ada diskusi, ada pembicaraan ke arah dia itu sudah bisa berani untuk lebih tegas sama keputusan dia, karena kan dia banyak kekhawatiran gitu ya. Dia masih sayang dan cinta sama kamu ya. Jadi ini energi untuk kalian bisa sama-sama sebenarnya ada. Oke, tapi ini memang semua masih adalah proses panjang untuk dia juga belajar menjadi seseorang yang tegas untuk bisa ibaratnya tegas gitu loh sama keputusan dia. Nah, setiap orang itu kan momentum dan periodenya beda-beda. Ada yang langsung bisa jalan gitu loh ya. Ada juga yang enggak. Tapi artinya di sini adalah salah satu proses perjalanan ya. Oke. Terus nasihat buat kamu jadi harus gimana ya? Nasihatnya adalah oke, pada saat keterpurukan yang terdalam akan ada periode nanti untuk suatu kebangkitan. Jadi gini, sabar ya, untuk memahami bahwa untuk bangkit dari benar-benar ini semua itu butuh sebuah proses panjang, karena benar-benar dia dipojokin dengan situasi dan keadaan. Ungkapkan saja apa adanya, apa yang di dalam perasaan kamu, terus habis itu kekhawatiran kamu soal hubungan kalian dan sebagainya, terbuka aja sama dia. Ya, oke? Dan menyadari bahwa trigger dia untuk kayak yuk kita butuh untuk berubah. Memang ini ada resiko yang harus kita hadapi sama-sama, tapi aku siap gitu loh ya. Sambil menunggu dia siap itu, oke, sambil menunggu dia siap dulu ya. Satu persatu jalani terlebih dahulu hingga tuntas, baru dilanjutkan dengan yang baru. Tuntasin dulu apa yang harus dituntaskan, biar dia tuntaskan dulu dengan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai ke sana tuh kayak kamu yang maksa dia atau mojokin dia harus ngambil keputusan gitu loh. Artinya apa? Untuk keluarkan unek-unek kamu ya, biarkan perubahan itu terjadi mengikuti arus ya. Setiap orang beda-beda. Kamu lanjutin apa yang harus kamu selesaiin dulu. Mungkin ada kerjaan, mungkin ada emosi, mungkin ada keluarga dan sebagainya yang fokus kamu secara pribadi yang harus kamu selesaikan dan yang harus dia selesaikan nantinya. Oke, baru nanti ya kalian bisa ada proses untuk keberhasilan gitu loh. Tapi keberhasilan hubungan ini hanya bisa dicapai kalau masing-masing fokus dulu sama apa yang harus dirubah. Jadi biarkan dia berproses dulu sendiri, kamu berproses dulu sendiri. Kalau memang dia adalah punya ikatan yang kuat sama kamu, meskipun kalian gak sama-sama, itu gak akan terlepaskan, dia akan kembali lagi ke kamu. Tenang aja, koneksi itu eternal and unbreakable, tidak bisa dipatahkan. Meskipun tidak ketemu, meskipun gak banyak bicara, meskipun gak harus selalu intens komunikasi sama kamu atau ngabarin kamu terus, koneksi itu terus ada. Ya, kenapa? Karena kan dia udah mumet. Kamu tekan dia dengan tambah mumet lagi, yang ada nanti dia malah makin tambah ngaco gitu loh ya, bahasa Sora. Jadi biarkan dia fokus sama dirinya, biarkan kamu fokus sama diri kamu sendiri dulu gitu loh. Jadi masing-masing menjalankan apa yang harus dijalankan. Oke. Sora akan coba ambil tanggal ini mungkin sekedar dia mulai ngasih kamu kabar ya, kalau yang sama ini sudah menunggu-nunggu kabar gitu ya. Tanggal ini juga bisa berarti sesuatu di antara kalian ya, tanggal ulang tahun kah, tanggal jadian kah ya, 22. Oke. 25. 17, 8, 14, 6, 9, 26. Berurutan. Oke, teman-teman yang ingin personal reading juga jangan lupa ya ke Instagram Sora @sora_tarot bisa, atau ke teman-teman yang ingin beli kartu atau belanja kartu juga bisa. Kita akan ke alfabet sambil sebelumnya kita akan coba lihat astrologinya. Oke, astrologinya pakai calam aja biar cepat ya. Cancer, Virgo, apa ini? Cancer, Virgo, ini apa ya? Cancer, Virgo, Capricorn, Pisces, Sagittarius. Oke.
ada Scorpio lagi, dan ada Libra. Enggak deh, cuma satu Scorpionya. Aku ulang ya, Virgo, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Cancer, Scorpio, sama Libra. Ya, maafin, aku tuh lagi udah mulai ngantuk banget nih, mungkin karena efek-efek aku ke dokter gigi guys. Jadi gigiku tuh masalah, jadi kalian tuh fokus deh jaga gigi kalian. Ampun, aku nggak suka banget ke dokter gigi, karena aku nggak suka banget mangap lama-lama ya. Mungkin karena aku banyak ngomong atau salah dalam ngunyah segala macem. Aduh, pokoknya tahun ini tuh tahun-tahun penuh dengan perjuangan yang amat panjang ya. Jadi buat kamu semua sabar, kamu nggak sendiri. Sora juga berjuang panjang, orang-orang di sekitar Sora juga berjuang panjang melewati badai-badai kehidupan. Oke? SBMJ, ZBEW, WHOJ, NXUG ya. Sora angkat 1, 2, 3 pause. Oke. Sora akan coba baca buku sebentar ya. Oke, ini judulnya adalah apakah kebajikan itu? Kebajikan adalah kebijaksanaan. Ini adalah kebijaksanaan dalam memutuskan dan kebijaksanaan yang tidak membeda-bedakan. Dengan kebijaksanaan datanglah kebajikan dan keindahan. Kebajikan tidak dapat diterapkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Ini berarti bahwa kita tidak dapat menggunakan kebajikan sebagai dalih untuk memaksakan pendapat kita kepada orang lain atau pihak lain. Oke. Poinnya adalah untuk kasus ini ataupun kasus kalian apapun itu, jangan memaksakan seseorang ya dengan dalih sebagai suatu kebajikan. Ya, ini baiknya gini loh, ini baiknya gitu loh. Apa yang baik menurut kamu belum tentu menurut orang lain, ya. Jadi biarkanlah orang berpendapat, biarkan dia juga memutuskan apa yang harus dia putuskan dengan jalan dia sendiri. Meskipun ikatan kalian memang kuat adanya. Oke? Terapkanlah cinta kasih untuk bersabar, ya. Segala sesuatu apa yang harus dimiliki akan menjadi milik kamu kalau memang sudah jalannya. Oke? Terima kasih, jangan lupa subscribe dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu, bye-bye.